Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa otot kita kadang bisa kuat banget, tapi kadang malah lemah banget walau udah berusaha? Itu semua ada hubungannya dengan long tension relationship atau hubungan panjang otot dan tegangan yang dihasilkan. Coba bayangin kurva berbentuk huruf U terbalik. Di tengah-tengahnya ada yang namanya panjang optimal. Di sini, otot bisa menghasilkan daya maksimal karena filamen aktin dan myelin saling tumpang tindih dengan pas. Tapi kalau terpendek, filamen bisa bertabrakan dan bikin kekuatan berkurang. Sebaliknya, kalau terlalu panjang, filamen menjadi jauh dan semakin susah membentuk jembatan silang. Jadi, tegangannya juga menurun. Nah, ini penting banget buat stretching. Saat kalian menekankan otot lebih dari panjang optimal, tegangan pasif dari jaringan elastis mulai bekerja. Kalau dilakukan secara rutin dan terkontrol, otot bisa lebih fleksibel. Tapi hati-hati, kalau terlalu memaksa, tegangan pasif bisa terlalu tinggi dan menyebabkan cedera. Dan yang perlu kita ketahui bahwa cedera itu sangat berbahaya, bisa membuat kita tidak bisa main lagi karena cedera tersebut. Adapun hal yang dapat kita lakukan ketika mengalami cedera adalah rise, rest, ice, compression, and elevation. Oh iya, jenis-jenis stretching enggak hanya satu atau dua, tapi ada banyak loh teman-teman. Ada yang dinamakan static stretching, yang aman dan efektif buat meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, ada dynamic stretching. Cocok buat pemanasan yang biasanya kita lakukan di sekolah misalnya. Dan yang ketiga adalah ballistic stretching. Hati-hati karena beresiko untuk cedera. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam melakukan segala hal. Dan ingat, ada kekuatan otot optimal untuk menghasilkan kekuatan yang maksimal. Nah, gunakan pengetahuan ini untuk stretching dan latihan yang aman. Biar sehat, kuat, dan bebas cedera. Sampai jumpa!